Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahun yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru. Seperti Mazmur 9 ayat 2 berkata, "Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi." Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan hendaklah kita terus berakar di dalam Dia dan dibangun di atas batu yang teguh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di Warta Jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sama-sama kita beribadah lagi pada Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Keluaran 15 ayat 2 berkata, "Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ya Allahku, kupuji Dia. Ya Allah Bapakku, kuluhurkan Dia." Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, bersama-sama berkeluarga, kita datang kepada Tuhan. Bahwa Dia adalah kekuatan kita. Kita berikan pujian bagi nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Amin, kami percaya Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yes. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. kasih setia Yesus, kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya Tuhan, Haleluya. haleluya. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, anugerah-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, sungguh Kau baik Tuhan, sungguh Kau baik bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kita bisa melewati tahun dari 2021 masuk ke tahun 2022. Kita percaya itu karena kesetiaan Tuhan. Kita percaya itu semua adalah karya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari pada hari ini kita datang pada Tuhan, mengucap syukur untuk segala karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Karena Dia adalah Bapa yang baik bagi kita. Karena Dia tetap Allah yang pegang kendali atas segala sesuatu di muka bumi. Kami mempercayakan hidup kami ke tangan-Mu Tuhan. Karena Kau Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, dan Kau adalah Bapa kami yang mulia Tuhan. Bapa Kau setia Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenang jiwa kami Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. lebih dari harta Tuhan, dari harta, Kau segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Sampai selamanya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Bapa atas setiap kami.
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Sampai selamanya Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. sungguh Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. nyatakan Kau setia, Kau mulia. Setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sampai selamanya Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. sungguh Kau layak Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, Layaklah segala bangsa sujud kepada, sujud menyembah-Mu Bapa. sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah, Layak disembah. sungguh Kau layak Tuhan. Layak disembah. Haleluya, sungguh Engkau layak terima segala kemuliaan, layak terima segala penghormatan Tuhan, layak terima segala ucapan syukur kami, sebab Kau baik, Kau Allah yang setia. Inama la 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 moya ramoya la 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 moya sigara la 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 moya nama. Iya la 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 moya ma la 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 moya rapaya la 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 moya shana la la la. Ida sana la 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 murakaba la 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 la. Glory, glory, haleluya. Kami masyurkan nama-Mu Tuhan, Raja segala raja. Segala hormat pujian bagi nama-Mu Tuhan. Inama namanya sandara la buraka patara la yata moya shana la 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 la. Ira la boya la ya moya sekere la ya mana ya ya sandara mala 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 mula para moya. Inama la 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 moya karapata ya la 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 buraka baya la 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 moya la maya se. Haleluya. Ibaba para la 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 moya la maya sakara la 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 ya la moya shana la 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 la. Glory, haleluya. Ida la 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 mama masikarata ya tere la patiana moya shana la la la. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, Yesus Kristus yang layak. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Sungguh Kau Bapa kami yang hidup Tuhan, Bapa kami yang setia, Bapa kami yang baik Tuhan. Sampai hari ini kami terus terima kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan.
Kami terima anugerah demi anugerah-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Dan itu kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Dan kami tahu saat kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan sukacita. Kami merasakan ada pengharapan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari pada hari ini Tuhan, Kau berbicara pada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu Bapa. Mari perdengarkan suara-Mu bagi setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami Bapa. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman dan kebenaran-Mu pada pagi Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu mengubahkan kami. Firman-Mu menguatkan kami. Dan kami percaya saat kami mendengar firman-Mu Tuhan, mujizat-Mu juga terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Selamat Natal dan selamat tahun baru untuk tahun 2022. Dan saya percaya tahun ini merupakan tahun yang penuh dengan anugerah bagi kita. Itu sebabnya kita harus belajar bagaimana memulai awal tahun ini dan membangun kehidupan kita. Tema yang akan saya sampaikan adalah Build Your House on the Rock. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh tim penggembalaan, Ibu Gembala Mimi Melani bersama dengan Bapak Pendeta Saron Anugrah. Saya percaya ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi saya. Saya sangat bersyukur untuk diberikan kesempatan ini melayani bagi jemaat MDC Bogor. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Bunyinya demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur saat ini untuk firman-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami. Berbicaralah untuk kami ya Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu jadi berkat. Dan setiap kami dibangun atas kebenaran, atas dasar firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah membaca satu ayat yang merupakan rangkaian khotbah Yesus di bukit. Dari Matius pasal yang ke-5 sampai dengan Matius pasal yang ke-7, itu merupakan rangkaian khotbah Yesus di bukit. Yang mencengangkan setiap orang, yang menakjubkan, dan orang melihat pengajaran Yesus yang sangat luar biasa. Itu sebabnya kita akan belajar ayat ini, mungkin tidak panjang. Dan saya berdoa ini menjadi berkat bagi kita, karena kita akan melihat bagaimana sebenarnya kehidupan spiritual, kehidupan setiap kita. Perlu saya beritahu, kalau saya berbicara tentang membangun rumah, saya rasa saya cukup mengerti bagaimana membangun rumah. Background saya arsitek, saya dulu punya usaha, saya bekerja dan terus membangun rumah demi rumah. Yang saya sadari dalam kehidupan realita kita hari-hari ini adalah bahwa membangun rumah itu harus membangun dengan dasar yang benar. Punya fondasi yang kuat. Punya fondasi yang tidak tergoyahkan. Menara Pisa miring karena punya fondasi yang bergerak. Kalau kita punya fondasi rumah bergerak saja sedikit, maka tembok kita akan retak. Kalau tembok rumah retak lebih daripada 2 mili, artinya itu fondasi problem. Persoalannya ada di fondasi. Semakin besar dinding tembok itu punya gap, artinya fondasi rumah Anda telah bergerak sedemikian rupa sehingga membuat seisi rumah mulai terpisah.
Itu sebabnya sangat penting untuk kita mengerti bahwa di dalam kehidupan kita membangun rumah itu fondasinya harus diperhatikan, harus dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menampung setiap persoalan yang datang di kemudian hari. Baik persoalan internal karena beban rumah itu sendiri, getaran rumah tersendiri, atau beban eksternal yang merupakan natural disaster, baik hujan, badai, gempa bumi, dan banjir, segala macam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang hal ini, tentu kita harus menyadari bahwa kehidupan spiritual itu pun merupakan paralel, kesamaan, memiliki kesamaan bahwa kita harus membangun spiritual life kita itu dalam fondasi yang benar. Mari kita lihat ayat 24 ini. Dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Nah, sebelum kita melihat, Anda harus sadari dulu kalau Anda membaca in konteks ayat 24, ayat 25, 26, 27, Anda akan temukan bahwa ada dua kisah paralel di sini. Satu rumah yang dibangun di atas batu, satu rumah yang dibangun di atas pasir. Tetapi hal yang pertama yang harus Anda sadari bahwa kedua rumah tersebut mengalami badai yang sama. Jadi badai datang ke rumah di atas batu maupun badai datang ke rumah di atas pasir. Jadi Anda harus menyadari di sini konteks pembicaraan kita ini bukan berbicara bahwa kekristenan itu bersifat privilege, artinya hak khusus yang tidak dapat dijamah, yang tidak dapat disentuh oleh mara bahaya. Karena Alkitab jelas memberikan gambaran di sini. Even rumah di atas batu maupun rumah di atas pasir akan mengalami badai dalam kehidupan mereka. Mari kita lihat ayat ke-25, ayat 27. Saya akan memberikan hal ini yang sangat menarik untuk kita. Kemudian turunlah Turunlah hujan, ayat yang ke-25. Dan datanglah banjir. Dan apa lagi? Lalu angin melanda rumah itu. Itu ayat yang ke-25. Ayat 27 dikatakan hal yang sama, dia katakan turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Kedua rumah tersebut, apakah dibangun di atas dasar pasir maupun batu, akan mengalami badai di dalam kehidupan mereka. Dalam rentang waktu tertentu mereka akan mengalami badai. Tidak peduli apakah rumah itu di batu atau rumah itu di pasir. Nah, analogi ini sebenarnya analogi dalam kehidupan kekristenan kita. Mengapa? Karena kekristenan itu pun sebenarnya serupa dengan gambaran ini. Mengapa serupa? Mengapa menjadi serupa dengan gambaran ini? Karena harusnya kekristenan itu seperti gambaran rumah di atas batu yang dasarnya kokoh. Sedangkan yang di atas pasir itu adalah orang yang belum taat, yang belum kuat di dalam iman mereka. Tentu berbicara bahwa ini bukan berbicara kepada orang luar. Berbicara tentang kehidupan kita orang Kristen. Bahwa Anda yang kuat maupun yang tidak kuat, Anda akan mengalami pergumulan dalam hidupmu bahkan mungkin sama. Itu yang harus Anda garis bawahi, bahwa kekristenan itu bukan berarti menjamin Anda bebas dari pergumulan, Anda bebas dari COVID, Anda bebas dari kesusahan, Anda bebas dari pekerjaan, Anda bebas dari kegagalan, Anda bebas dari hal-hal yang buruk. Bukan. Kekristenan itu berbicara tentang hal yang lebih daripada sekedar saya mengalami ini atau tidak mengalami ini. Oh, saya bersyukur saya Kristen, bus yang saya naik tidak mengalami celaka, tapi teman saya yang bukan Kristen naik bus yang lain, dia celaka. Saya duduk satu bus dengan teman saya Kristen, dia bukan Kristen, waktu kecelakaan terjadi, saya selamat, dia nggak selamat. Bukan hanya sekedar seperti itu.
Karena badai itu akan datang menimpa setiap mereka, baik yang sudah kuat maupun yang belum kuat. Itu yang harus kita sadari, bahwa dalam kehidupan kita, trial itu akan datang kepada setiap orang. Apakah Anda Kristen baru 1 hari? Anda Kristen sudah puluhan tahun? Apakah Anda seorang gembala? Ataupun Anda seorang jemaat? Apakah Anda pelayan full time? Atau Anda yang melayani part time? Atau mungkin Anda memberikan extra time? Yang pasti adalah dikatakan di sini bahwa setiap kita akan mengalami badai di dalam kehidupan mereka. Yang membedakannya adalah pada waktu setiap kita berada di badai itu dan kita berdiri di tempat, di fondasi yang kokoh, maka kita akan mendatangkan rasa nyaman, rasa aman, rasa damai sejahtera dalam diri kita, karena kita tahu pijakan kita tidak akan berubah. Itu sebabnya kekristenan itu bukanlah sekedar Anda kena COVID atau tidak kena COVID. No. Kekristenan itu bukan Anda bebas dari COVID atau Anda lulus dari COVID dan tidak dari COVID. Bukan seperti itu. Terlalu sempit pengertian Anda, iman Anda kepada Tuhan Yesus berbicara tentang COVID atau bukan COVID. Anda bisa bayangkan murid-murid Yesus zaman dahulu. Mereka mati dipenggal, mereka mati dibakar, mereka mati direbus, mereka mati disalib. Anda bisa bayangkan kalau kita menganggap itu sebagai kutuk, bahwa mereka kurang iman, tentu Anda keliru. Bapak-bapak gereja zaman dahulu, mereka pun dibakar, mereka pun dianiaya karena mempertaruhkan iman mereka. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita harus menyadari bahwa kekristenan kita itu bukan sekedar lolos dari COVID, lolos dari mara bahaya dan tidak. Tetapi mari kita akan lihat sama-sama bahwa setiap orang akan mengalami badai dalam kehidupan mereka. Itu hal yang pertama. Nah, hal yang kedua, apa arti membangun rumah di atas bukit? Kita harus punya satu definisi yang jelas. Supaya membangun di atas bukit itu kita punya definisi yang sama sebelum kita masuk lebih lanjut di tahun 2022. Karena kalau kita berbicara panjang lebar mulai tahun ini, minggu demi minggu, dan kemudian kita menyadari bahwa kita misunderstood the meaning, maka sangat disayangkan kita membuang-buang waktu kita. Itu sebabnya kita lihat, kita harus punya persamaan arti. Karena kadang-kadang beda kata artinya sama. Tapi ada juga sama kata artinya beda. Bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau misalnya Anda datang dari satu provinsi ke provinsi yang lain, tentu Anda akan mengalami hal tersebut. Bahwa kata yang sama bisa punya meaning yang berbeda. Itu sebabnya kita harus punya arti persamaan dulu, meaning dari membangun rumah di atas batu. Sebelum saya sampaikan ini, saya ingat ada satu kisah yang menarik. Seorang turis datang ke Indonesia yang sudah belajar bahasa Indonesia yang baku, bukan yang slang, tapi yang baku. Artinya dia harus bilang, mari kita makan. Harus seperti itu. Artinya ada subjek, ada predikatnya, seperti itu. Dan satu kali dia bertanya kepada seorang ibu di Jakarta, "Ibu, apakah ini Jalan Sudirman?" Nah, Jakarta itu kan kota besar. Tapi sayangnya kadang-kadang petunjuk nama jalannya itu diambil orang. Jadi dia menanyakan kepada seorang ibu, "Ibu, apakah ini Jalan Sudirman?" Ibu itu menjawab, "Benar." Kemudian si turis termanggut-manggut. Dia berpikir seperti orang bingung. Jadi si ibu ini bertanya, "Mister, kenapa Mister bingung?" "Iya Ibu, saya bingung," kata si turis dengan bahasa Indonesia yang sangat baku. "Apanya yang bingung, Mister?" kata si ibu tersebut. "Begini Ibu,
Saya sudah menanyakan kepada 4 orang. Orang yang pertama, waktu saya bertanya apakah ini Jalan Sudirman, dia menjawab, "Heeh." Kemudian saya bertanya kepada orang yang kedua, dia menjawab, "Yap." Waktu saya bertanya kepada orang yang ketiga, dia menjawab, "Betul." Sedangkan ibu, barusan saya bertanya, ibu menjawab, "Benar." Oh, kata si ibu, Mister, jangan bingung, itu semua artinya sama." "Oh iya, saya baru tahu," kata si Mister tersebut. "Begini Mister," si ibu ini menjelaskan, dia ambil kesempatan untuk mengeksplor lebih dalam tentang kemampuan dia, kehebatan dia. Dia berkata begini, "Mister, kalau orang itu menjawab dengan heeh, artinya orang itu lulusan SD. Kalau orang itu menjawab yap atau iya, artinya orang itu lulusan SMP. Nah, kalau orang itu menjawab betul, orang itu sudah pasti lulusan SMA, Mister. Sedangkan yang menjawab benar, orang itu pasti lulusan perguruan tinggi." Oh, si Mister itu baru mengerti karena ternyata selama ini dia belajar bahasa Indonesia baku, dia cuma tahu kata benar, dia belum tahu kata heeh, dia belum tahu kata iya, dia belum tahu kata betul. Dan dia bilang, "Oke, saya mengerti sekarang ibu. Kalau begitu, ibu lulusan perguruan tinggi ya?" kata si Mister tersebut. Si ibunya menjawab, "Heeh." Ya, jadi Anda mengerti sekarang bahwa bisa menggunakan kata yang berbeda, meaningnya sama. Tapi bisa juga sebaliknya. Tapi jangan ikut-ikut seperti ibu tersebut lah, membanggakan diri yang buntut-buntutnya lulusan SD karena menjawab heeh. Ya. Nah, mari kita lihat sama-sama di dalam Matius pasal 7 ini. Dengan jelas dikatakan, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Jadi, membangun rumah di atas batu adalah apa dikatakan di sini? Melakukan apa yang Yesus katakan. Sedangkan membangun rumah di atas pasir adalah tidak melakukan apa yang Yesus katakan. Jelas? Clear? Simple bukan? Saya rasa kita tidak usah berdebat karena ini dari ayat tersebut. Jadi sekali lagi, membangun rumah di atas batu artinya melakukan apa yang Yesus katakan. Membangun rumah di atas pasir tidak melakukan apa yang Yesus katakan. Saya rasa simple, sangat amat mudah untuk dimengerti. Bedanya hanya melakukan dan tidak melakukan. Di atas batu melakukan, di atas pasir tidak melakukan. That simple like that. Jadi kalau kita belajar ini, kita harus mengerti bahwa dua pribadi, baik yang membangun rumah di atas batu maupun yang akan membangun rumah di atas pasir, kedua-duanya telah mendengar perkataan Yesus. Bukan belum mendengar. Yang satu sudah mendengar dan satu yang belum. Bukan. Alkitab bilang, kedua-duanya telah mendengar. Yang satu melakukan, tapi yang satu tidak melakukan. Jadi kalau kita melihat di sini, kekristenan kita itu bukanlah sekedar betapa rajinnya Anda mendengar khotbah saja. Bukanlah seberapa rajinnya Anda mencatat khotbah. Bukan sebatas seriusnya Anda mendengar seorang hamba Tuhan berbicara. Atau Anda punya koleksi khotbah dari pendeta-pendeta terkenal. Anda punya fans, punya idola pendeta yang mengajar dengan sangat luar biasa. Anda punya pendeta yang Anda kagumi karena baik
berbicara dengan sangat kuasa, dengan otoritas, bahkan dengan kesembuhan pada waktu pengajaran-pengajaran mereka. Jadi kekristenan itu bukanlah sekedar kita hanya setia untuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani di dalam kegerejaan kita. Anda pagi datang ibadah, sore kemudian ada cell group, malam ada Zoom meeting, besok kemudian ada cell meeting lagi, kemudian besoknya lagi Anda lakukan sesuatu Bible study. Bukan hanya sekedar itu, Alkitab menjelaskan di sini bahwa dikatakan kita bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi harus menjadi pelaku. Dalam pasal yang ke-7 Matius, yang pasal yang 7 kita baca di akhir dari pasal ini, setiap orang kagum dengan Yesus. Setiap orang begitu sangat mengagumi Yesus karena perkataan dia, pengajaran dia dengan otoritas. Berapa banyak di antara kita yang seperti itu juga. Mengagumi pendeta A, mengagumi pendeta B, mengagumi pendeta luar, tapi tidak mau menghargai pendeta lokal. Mengapa? Karena saya sudah tahu pendeta lokal. Bukan soal Anda menyukai pendeta ini dan tidak menyukai pendeta ini. Bukan Anda lebih mudah mengerti pendeta A dan tidak menyukai pendeta B. Tapi Alkitab sangat jelas berkata, Anda harus menjadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi kalau kita tidak menjadi pelaku firman, artinya kita menjadi pribadi yang menipu diri kita sendiri. Kita pikir kita Kristen, kita pikir kita telah membangun sesuatu yang baik, tapi in realita kita tidak membangun di atas batu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin memberikan gambaran ada dua golongan orang yang dalam konteks seperti ini. Kita melihat satu adalah Herodes, yang satu adalah orang Majus. Tentu Anda akan lihat dalam Matius pasal yang kedua, waktu orang Majus datang dari timur, kemudian ingin mencari Yesus yang katanya dia telah melihat bintang bahwa seorang raja Yahudi telah dilahirkan. Kemudian Herodes bingung, dia seorang raja Yahudi pada waktu itu. Dia pikir di mana bayi tersebut, di mana rivalnya dia itu dilahirkan. Apa yang dilakukan? Dia kumpulkan semua orang ahli-ahli Taurat, para imam-imam kepala untuk cari tahu di mana nubuatan itu telah diberitahu tentang kelahiran seorang raja Yahudi. Dan mereka berkata, di Bethlehem, Yehuda. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di sini. Herodes tahu dari para imam. Orang Majus tahu dari bintang. Herodes tahu, tapi apakah Alkitab mencatat bahwa dia datang menyembah Yesus? Tidak. Justru Alkitab mencatat dia membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun. Sedangkan orang Majus dalam terjemahan Inggris saya suka sekali. Bisa pakai Magi atau wise man. Dan ini ada korelasinya dengan pembacaan kita. Seorang yang bijaksana atau wise man adalah orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, dia dikatakan membangun rumah di atas batu adalah melakukan apa yang Yesus katakan. Dan orang yang melakukan itu dikatakan dia wise man, dia itu bijaksana. Para orang Majus dalam terjemahan Inggris katakan wise man, dan sangat cocok, sangat tepat. Mereka tahu bahwa raja akan dilahirkan di Yehuda, Bethlehem. Mereka nggak tahu persisnya, tapi mereka mengikuti bintang. They just follow whatever they know. They come to worship Jesus by themselves. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, knowing tanpa doing
itu sama dengan orang bodoh. But knowing and doing atau obeying itu sama dengan orang bijaksana. Karena kita belajar dari Matius pasal 7 dan tentu keteladanan daripada orang Majus. Nah, kita lihat kembali tentang Herodes. Herodes itu di dalam Markus pasal 6 ayat 20 bunyi demikian. Markus 6 ayat 20. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah seorang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Anda garis bawahi kata segan, ya. Tahu bahwa dia orang benar dan suci, dan apalagi dia merasa senang untuk mendengarkan. Berapa banyak di antara kita yang kalau mendengar pendeta khotbah, pendeta yang powerful, pendeta yang hebat, yang luar biasa yang Anda kagumi, Anda akan segan dengan dia. Anda tahu dia orang benar dan orang suci, dan dikatakan Anda akan senang untuk mendengarkan dia. Tapi kapan terakhir kali khotbah yang Anda dengar, yang Anda rasa paling baik itu Anda lakukan dalam hidup? Waktu Anda mendengar firman Tuhan di Sunday School, waktu Anda dengar firman Tuhan di youth, waktu Anda dengar firman di cell group, waktu Anda mendengarkan firman Tuhan di kebaktian hari Minggu, last week, atau akhir tahun, awal tahun. Apakah Anda sudah melakukan itu? Ini pertanyaan yang harus Anda jawab. Jadi janganlah kita menjadi sama seperti Herodes yang tahu, bahkan terkagum-kagum menyegani Yohanes Pembaptis, tapi endapnya dia sendiri yang mengizinkan Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Be careful, church. Be careful. Mengagumi seorang pembicara, mengagumi seorang pendeta, bukan berarti Anda telah menjadi orang Kristen. Menyukai khotbah seorang pendeta bukan berarti Anda telah membangun rumah di atas bukit. Wait. Alkitab jelas berkata, you have to obey to do it. Jadi menjadi Kristen itu bukanlah hanya untuk mendengar saja, tetapi harus melakukannya juga. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang terakhir. Bagaimana kita membangun rumah di atas batu? Bagaimana kita membangun? Kita sudah belajar mengerti sekarang bahwa apa artinya itu. Sekarang bagaimana kita membangun itu harus kita jawab. Yesus waktu zaman dengan murid-muridnya, dia berkata, Matius, follow me. They follow him. Petrus, follow me. Mereka tinggalkan itu jala dan mengikuti Yesus. Nah, jadi problem kalau kita hari-hari ini nggak punya wujud Yesus secara pribadi seperti fisik seperti itu, kemana kita akan belajar? Kemana kita mau follow? Ya, bagaimana kita mau belajar untuk mengikuti Dia? Sebenarnya hal ini simple, gampang dan sangat mudah. Walaupun Yesus secara fisik tidak ada bersama dengan kita, bagaimana membangun rumah di atas batu? This is the first one I will give you. Hal untuk membangun ini adalah membaca dan mendengar firman Tuhan berulang-ulang. Kok gampang ya? Gampang. Kalau Anda rasa ini terlalu gampang khotbahnya, Anda seperti Naaman, panglima orang Aram, datang penyakit kusta, datang menghadap kepada Nabi di Israel dan berkata, saya pengen mengalami kesembuhan karena saya mendengar ada Allah di Israel yang luar biasa. Kemudian Elisa berkata seperti ini, kamu celup aja diri kamu berapa kali di sungai Yordan. Lihat sungai Yordan setali 3 uang dengan sungai Cikapundung atau mungkin sungai Ciliwung, kotor. Sampai anak buahnya bilang begini, aduh, kita punya sungai jauh lebih baik, ngapain juga harus di sini membasuh? Ya, kita harus lihat. Karena orang selalu berpikir kalau untuk mengalami kesembuhan,
perintah Tuhan itu harus potong ayam kuning, cari ayam umur 7 bulan, cari kambing 2 bulan yang tidak bercacat celah, kemudian kupingnya harus warna putih, yang seperti itu harus potong pada hari yang ke-7 pada Jumat Kliwon, dan baru Anda bisa mengalami berkat Allah. That's wrong. To follow God, it is a simple things. Mulai dari membaca dan mendengar firman Tuhan berulang-ulang. Kenapa harus berulang-ulang? Repetition make you perfect. Mengulangi itu terus menerus. Anda lihat, kalau Anda tahu kenapa orang-orang dari Republic of China main badminton, pingpong itu juara dunia. Karena main pingpong mereka lakukan 1000 latihan pukul bola 1000 kali setiap hari. Bahkan main badminton harus buat itu 1000 kali per day. Repetition make you perfect. Baca firman, dengar firman berulang-ulang, sehingga pada waktu Anda lagi tidur pun begitu dibangunin pagi-pagi, yang Anda dengar apa? Firman Tuhan dalam hidupmu. Untuk apa kita baca firman? Supaya kita bisa mengetahui kehendaknya dalam hidup kita. Dia kan gak ada secara fisik. How to know it? Reading what he already right. Reading apa yang telah dia tuliskan. Lewat pembacaan firman Tuhan kita akan makin mengenal dia. Jadi kita akan tahu apa yang harus kita kerjakan. Jadi mendengar dan melakukan itu 2 hal yang berbeda. Bukan satu hal yang sama. Itu 2 hal. Sometimes orang berhenti saja. Nah, the biggest problem adalah orang Kristen itu mereka punya Alkitab, mereka punya apps, mereka punya handphone, mereka punya apalagi komputer, mereka punya anything in their life to akses Alkitab. Tapi mereka kurang setia. Mereka kurang setia untuk membaca firman Allah. Mereka merasa gak menarik membaca firman Allah. Kehilangan selera membaca Alkitab. Saya mau beritahu jemaat Tuhan. Kalau Anda bangun pagi-pagi, mama kamu lagi masak capcay pagi-pagi, capcay. Kemudian itu semerbak masuk ke dalam ruangan kamu. Tapi Anda mulai tidak bisa mencium semerbak capcay dalam rumahmu. Kemudian masakan sesudah itu mulai dibikin lagi untuk persiapan siang. Ada bakar sate, bikin ayam goreng kuning dengan kremes-kremesnya. Kemudian apalagi ada makanan-makanan yang Anda sukai di sana. Kemudian malam harinya ada nasi padang yang baru ngepul-ngepul. Dan sepanjang hari itu Anda gak bisa mencium aroma nikmatnya makanan pada hari itu di rumahmu. Itu artinya apa? Artinya Anda COVID. Bener gak? Anda COVID. Anda lagi sakit. Anda flu. Kalau Anda sakit, Anda flu, appetite-nya, selera makannya apa? Berkurang, gak mau makan. Betul kan? Aduh malas lah makan. Ya, semua makanan hambar rasanya. Nah, kalau hal ini dibawa dalam spiritual things, begitu Anda berkata Anda malas untuk membaca firman Tuhan, that means spiritual saudara, secara rohani Anda sedang mengalami sakit. Check up segera. Check up, datang ke pendeta, datang ke pemimpinmu. Mumpung masih awal tahun, mari kita memulai. Kita memperbaiki hidup kita. Kita mulai sama-sama hidup dalam kebenaran, buat hidup rohani kita healthy. Berbicara dengan gembalamu, berbicara dengan pemimpin selmu, berbicara dengan orang-orang yang Anda hargai. Supaya apa? Spiritual life saudara itu healthy kembali, sehat kembali. Baca firman, mulai. Kalau nggak bisa 1 hari 4 pasal untuk supaya 1 tahun selesai, baca 2 pasal. Kalau masih terlalu berat 2 pasal, baca 1 pasal. 1 hari 1 pasal. Kalau malas sendirian, cari teman, berdua dengan teman, buat sama-sama saling mengingatkan. Mumpung kita baru di minggu kedua Januari. Amin. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan saudara. Poin yang ketiga ini yaitu hal yang paling penting setelah kita membaca
mendengar firman Tuhan berulang-ulang. Kita harus setia melakukan apa yang dikatakannya. Apa yang dikatakan. Poin berikutnya, bagaimana kita membangun rumah di atas batu adalah setelah kita mendengar dan membaca firman-Nya. Kita tahu lewat Alkitab. Kita tahu. Anda juga harus membangun hubungan Anda, komunikasi Anda dengan Tuhan secara pribadi. Komunikasi dengan Tuhan secara pribadi yang kita sebut dengan apa? Doa. Jadi kita harus membangun doa secara pribadi. Bukan doa corporate, bukan doa dalam gereja, bukan doa syafaat. Bukan. Ikut doa pagi, that's good. Ikut doa malam, that's good. Doa dalam kelompok sel, bagus sekali. Doa bersama-sama lewat Zoom, is alright, that's good. But you have to build personal prayer dengan Tuhan antara saudara dan Tuhan saja. Dengan cara ini, saya percaya saudara akan mengenal isi hati Tuhan, akan tahu kehendak Dia, dan tentu saudara harus melakukannya. Jadi ngobrollah dengan Dia. Pagi hari ini saya percaya jemaat MDC, jemaat ini akan dibangun di atas batu karang. Karena batu karang itu yang telah ada dalam diri kita adalah Yesus Himself. His word already there. Yang immovable, yang tidak bisa tergoncangkan. Tinggal mau enggak hidupmu dibangun di atas itu. Atau Anda memilih sendiri untuk dibangun di tempat yang lain. Bukan atas batu yang kokoh. Batu, banyak batu. Tapi kita punya batu yang tak tergoyahkan. Yesus itu sendiri. Batu karang yang teguh. Disitulah tempat perlindungan kita. Pagi hari ini saya berdoa. Biarlah jemaat MDC Bogor, Anda diberkati memulai masuk tahun ini, tahun 2022 dengan keyakinan, kepastian. Ingat kata Ebenezer dalam 1 Samuel pasal yang ke-7, pasal yang ke-4 mengingatkan kita. Samuel berkata di pasal yang ke-7, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Tapi di pasal yang ke-4, waktu terjadi pertempuran antara orang Filistin dan bangsa Israel, apa yang terjadi? Orang Israel mengalami kegagalan total. 34.000 orang Israel mati. Dan tabut perjanjian dicuri oleh bangsa Filistin. Di mana itu terjadi? Di Ebenezer. Tapi di pasal yang ke-7, setelah 20 tahun peristiwa itu terjadi, bangsa Israel mengalahkan bangsa Filistin. Dan kemudian Samuel membangun batu yang disebut dengan Ebenezer di kota Mispa. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Mengapa ada dua meaning? Yang meaning pertama, Ebenezer, kota itu mereka mengalami kegagalan. Tapi setelah kemenangan, Samuel mengingatkan mereka tentang Ebenezer kembali. Kenapa Ebenezer yang pertama mereka gagal? Karena Ebenezer waktu mereka berperang, bertempur, mereka telah mengabaikan Tuhan. Mereka pikir dengan membawa tabut perjanjian, mereka pikir membawa embel-embel tentang kehadiran Tuhan. Mungkin kita orang Kristen berpikir bawa salib, bawa Bible, bawa apa saja bahasa haleluya, puji Tuhan. Kita pikir Tuhan akan di pihak kita. No. Tapi Ebenezer mengingatkan kita. Di mana Anda pernah gagal, di mana orang Israel pernah gagal 20 tahun yang lalu. Justru Ebenezer itu. Di mana Anda pernah gagal, Tuhan pakai kembali untuk meraih the place of victory. Tempat Anda mengalami kemenangan. Pagi hari ini atau malam hari ini, ingat, apapun yang telah gagal in the past di tahun 2021, tahun 2022, Tuhan bisa pakai kegagalanmu. Apa yang gagal bisa menjadi tempat engkau meraih kemenangan. Asalkan menjadi pelaku firman. Come to Him this morning. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Cari Dia. Dan hidupmu akan mengalami perubahan. Engkau akan dibangun di atas dasar yang kokoh. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa pagi hari ini. Kuasa Allah turun bagi jemaat-Mu. Setiap mereka yang terbuka hatinya, biarlah saat ini mereka mengalami jamahan Allah.
Setiap Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang mendengarkan sabda Tuhan, dan engkau mau percaya bahwa pagi hari ini atau saat ini engkau ingin berbalik, ingin membangun kehidupan rohanimu di atas dasar yang kokoh, di atas batu karang, dan ingin berkata, Tuhan, aku mau menjadi pelaku firman. Aku mulai ingin mengenal, mengetahui firman-Mu. Aku ingin membaca firman-Mu. Aku ingin menjadi pelaku firman-Mu. Aku ingin membangun kehidupan doaku. Pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa. Setiap mereka yang terbuka hatinya, mari engkau letakkan tangan kananmu di dadamu. Hamba berdoa, Tuhan Yesus, berkati setiap tangan-tangan yang taruh dadah mereka masing-masing. Urapi mereka, beri mereka kekuatan. Mungkin mereka gagal di tahun 2021 membangun kehidupan rohani mereka. Tahun 2022 adalah tahun permulaan bagi mereka, untuk mereka mulai membangun atas dasar yang kokoh. Berkati, urapi, pimpin mereka, dan biarlah hidup mereka diperbarui mulai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Kita percaya firman Tuhan akan menguatkan dan menuntun setiap kehidupan kita. Waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan Bapak, Ibu, Saudara bisa dipersiapkan dan bisa ditransfer melalui OVO, GoPay atau ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak yang mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami pada hari ini. Untuk firman-Mu juga yang telah menguatkan kami. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami akan terus diubahkan. Kehidupan kami akan terus ada dalam tuntunan tangan-Mu. Dan saat ini kami datang dan mengucap syukur karena Engkau memberkati kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memakai setiap persembahan kami untuk memperlebar kerajaan-Mu dan mempermuliakan nama-Mu di muka bumi. Hanya di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan bersuka cita. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara semuanya. Ibadah minggu depan diadakan secara online dan onsite pada tanggal 15-16 Januari 2022. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Lambert Louis dari MDC Purwokerto. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah online, dapat mengikutinya di hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 5 sore melalui channel YouTube MDC Bogor Online. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah onsite, dapat hadir pada hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 5 sore. Dan pada hari Minggu 16 Januari 2022 pukul 9 pagi. Ibadah ini juga akan dilayani oleh Pastor Lambert Louis dari MDC Purwokerto. Mari Bapak Ibu tetap semangat dalam mengikuti doa. Doa Fajar setiap hari Senin jam 5:30 pagi melalui Zoom. Doa Jemaat Rabu diadakan setiap hari Rabu pukul 6:30 malam melalui Zoom dan channel YouTube MDC Bogor Online. Untuk info dan meeting ID, Bapak Ibu dapat menghubungi pemimpin kesan dan sekretariat. Doa puasa jemaat bulan ini diadakan hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 2 siang.
Bapak Ibu dapat mengikuti doa puasa jemaat ini melalui Zoom dan channel YouTube MDC Bogor Online. Kami mengharapkan Bapak Ibu dapat mengikuti doa puasa jemaat ini, dan bagi para pelayan wajib mengikuti doa ini. Untuk info lebih lanjut dan meeting ID, dapat menghubungi pemimpin kesan dan sekretariat. Jadwal ibadah onsite Januari 2022 untuk MDC Bogor diadakan minggu ke-1, 3, dan ke-5 yang diadakan pada hari Sabtu pukul 5 sore dan hari Minggu pukul 9 pagi. Untuk MDC Depok diadakan minggu ke-3 dan ke-5 yang diadakan pada hari Minggu pukul 9 pagi. Sedangkan untuk MDC Tangsel diadakan minggu ke-2 dan ke-4 yang diadakan pada hari Minggu pukul 9 pagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin menghadiri ibadah onsite dapat melihat syarat-syaratnya yang tertera di layar. Telah dibuka kelas dasar kekristenan yang akan dimulai pada tanggal 16 Januari 2022 sampai 17 April 2022. Kelas ini diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi yang diadakan secara online melalui Zoom. Mari Bapak Ibu ajak saudara-saudari serta kerabatnya untuk mengikuti kelas ini. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi sekretariat. Mari Bapak Ibu tetap semangat mengikuti kesan. Kesan sudah dapat dilakukan secara hybrid, yaitu dilakukan secara online dan juga onsite. Tentu dengan tetap memperhatikan prokes. Ibadah anak diadakan setiap minggunya melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak sampai usia SD dapat mengikuti ibadah anak. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi nomor kakak sekolah minggu yang tertera di layar. Ya, jemaat yang saya kasihi di MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Firman Tuhan sudah disampaikan oleh Pak Pendeta James Tambun, mengingatkan kepada kita betapa kita membutuhkan dasar yang kuat. Dan saya senang bagaimana diingatkan salah satu dasar yang kuat, yaitu tetap setia berdoa, memiliki relasi yang erat dengan Tuhan. Karena itu yang membuat kita akan bisa terus-menerus menang dan menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan daripada Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus di sepanjang tahun ini memampukan Bapak Ibu Saudara untuk tetap kuat dan memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan sehingga dapat mengerjakan setiap kehendak Tuhan dengan kekuatan daripadanya. Biarlah kasih karunia daripada Tuhan menolong setiap kita menjalani tahun ini dengan kemampuan ilahi. Terimalah berkat-Nya, jadilah berkat bagi semua orang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua.